Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Bu Finisa Maestri Nur. Dan ini adalah minggu kedua untuk mata kuliah Manajemen Asuransi Kesehatan. Dan kali ini kita akan membicarakan lebih lanjut, mengenal lebih lanjut tentang apa itu asuransi kesehatan, terlebih tentang sejarahnya, dan jenis-jenisnya, dan masih banyak lagi. Terima kasih sekali lagi sudah bergabung dengan mata kuliah ini. Semoga bisa diikuti dan penjelasan ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Mari kita mulai. Sejarah asuransi kesehatan. Penerapan prinsip-prinsip dasar asuransi telah dilakukan oleh beberapa peradaban di dunia sejak ribuan tahun yang lalu. Hal ini berkembang secara terus-menerus mengikuti perkembangan peradaban seiring dengan semakin tingginya kebutuhan manusia akan rasa aman serta semakin seringnya berbagai bencana terjadi, tentu saja di luar dari ekspektasi kita. Di Indonesia sendiri, perkembangan asuransi kesehatan dimulai dari adanya asuransi sosial, yaitu asuransi kesehatan pegawai negeri diikuti oleh asuransi sosial kecelakaan bagi para pegawai swasta. Dan kemudian dilanjutkan dengan asuransi sosial kesehatan bagi pegawai swasta dalam program Jam Sostek. Perkembangan kehidupan sosial di Indonesia yang semakin kompleks telah mendorong meningkatnya kebutuhan atas biaya pemeliharaan kesehatan dan biaya pengobatan. Dan untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka berbagai sistem pemeliharaan kesehatan dikembangkan, yaitu dengan munculnya asuransi kesehatan di Indonesia. Sekarang kita menuju kepada apa sih pengertian dari asuransi kesehatan itu? Asuransi kesehatan adalah sebuah jenis produk asuransi yang secara khusus menjamin biaya kesehatan atau perawatan para anggota asuransi tersebut jika mereka jatuh sakit atau mengalami kecelakaan. Jadi di sini kita tahu bahwa asuransi kesehatan adalah salah satu jenis produk asuransi yang ada di Indonesia. Karena ada juga asuransi jiwa, asuransi perlindungan terhadap kepemilikan, misalnya mobil, motor, atau juga asuransi-asuransi perlindungan dari bencana alam dan lain sebagainya. Nah, jadi secara garis besar ada dua jenis perawatan yang ditawarkan perusahaan-perusahaan asuransi, yaitu yang pertama adalah rawat inap atau inpatient treatment, yang kedua adalah untuk perawatan rawat jalan atau outpatient treatment. Nah, produk asuransi kesehatan ini siapa sih yang menyelenggarakan atau siapa sih yang membuat produk-produk asuransi kesehatan ini? Yang pertama adalah perusahaan asuransi sosial, yang kedua adalah perusahaan asuransi jiwa, dan yang ketiga adalah perusahaan asuransi umum. Jadi dari sini kita tahu bahwa yang membentuk sebuah produk asuransi kesehatan adalah perusahaan-perusahaan yang menyediakan jasa untuk memberikan asuransi pada pelayanan kesehatan untuk masyarakat. Berikutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis asuransi kesehatan. Jenis-jenis asuransi kesehatan ditinjau dari beberapa faktor, dan di sini ada 10 faktor yang membedakan tentang jenis-jenis asuransi kesehatan. Yang pertama adalah ditinjau dari hubungan ketiga komponen asuransi. Asuransi tripartite, yaitu apabila ketiga komponen asuransi terpisah satu sama lain dan masing-masing berdiri sendiri. Ketiga komponen ini adalah tentu saja satu, pasien, yang kedua pihak pemberi asuransi atau perusahaan asuransi, yang ketiga adalah pihak rumah sakit atau pemberi jasa pelayanan kesehatan. Asuransi bipartite PPK dapat merupakan milik atau dikontrol oleh perusahaan asuransi. Jadi, pemberian pelayanan kesehatan dikontrol oleh pihak asuransi tersebut. Yang kedua ditinjau dari jumlah peserta. Asuransi kesehatan individu atau individual health insurance jika pesertanya adalah perorangan.
Yang kedua adalah asuransi kesehatan keluarga atau Family Health Insurance jika pesertanya adalah satu keluarga, bisa terdiri dari ayah, ibu, dan beberapa anak. Yang ketiga adalah asuransi kesehatan kelompok atau Group Health Insurance jika pesertanya merupakan satu kelompok. Berikutnya adalah jenis-jenis asuransi kesehatan. Yang ketiga ditinjau dari keikutsertaan anggotanya. Yang pertama adalah asuransi kesehatan wajib atau Compulsory Health Insurance, di mana ini adalah sebuah asuransi kesehatan yang wajib diikuti oleh suatu kelompok tertentu, misalnya dalam suatu perusahaan atau suatu daerah, bahkan suatu negara. Yang kedua adalah asuransi kesehatan sukarela atau Voluntary Health Insurance. Asuransi kesehatan yang keikutsertaannya tidak wajib tetapi diserahkan kepada kemauan dan kemampuan dari masing-masing anggota atau peserta. Yang keempat ditinjau dari kepemilikan badan penyelenggaranya. Yang pertama, asuransi kesehatan pemerintah atau Government Health Insurance. Asuransi kesehatan milik pemerintah atau pengelolaan dana dilakukan oleh pemerintah. Keuntungan yang diperoleh khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu karena mendapatkan subsidi dari pemerintah untuk memiliki asuransi tersebut. Di lain pihak, biasanya mutu pelayanan yang kurang sempurna sehingga masyarakat merasa tidak puas. Tapi, hal ini jangan dijadikan kendala karena perbaikan terus-menerus, evaluasi terus-menerus akan memberikan produk yang terbaik untuk masyarakat. Yang kedua adalah asuransi kesehatan swasta atau Private Health Insurance. Asuransi kesehatan milik swasta atau pengelolaan dananya dilakukan oleh suatu badan swasta. Keuntungan yang diperoleh biasanya mutu pelayanan relatif lebih baik, sedangkan kerugiannya sulit dilakukan pengamatan terhadap penyelenggaranya karena ini merupakan perusahaan private. Jadi biasanya kita tidak bisa mengawasi bagaimana penggunaan premi-premi asuransi yang sudah dibayarkan itu dipergunakan untuk apa saja. Yang kelima ditinjau dari peranan badan penyelenggara asuransinya. Yang pertama, badan penyelenggara asuransi hanya bertindak sebagai pengelola dana dan bentuk ini berkaitan dengan model tripartite. Merupakan bentuk klasik dari sebuah asuransi kesehatan. Bentuk ini akan merugikan atau menguntungkan tergantung dari kombinasi dengan sistem pembayaran yang dijalankan. Jika dikombinasikan dengan reimbursement akan merugikan. Sebaliknya, jika dikombinasi dengan prepayment akan menguntungkan. Sekali lagi di sini keuntungan dan kerugian dilihat dari sudut pandang pasiennya. Yang kedua, badan penyelenggara asuransi juga bertindak sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan. Misalnya dalam hal ini sebuah perusahaan memiliki perusahaan asuransi sekaligus memiliki rumah sakit. Jenis ini sesuai dengan bentuk bipartite. Keuntungan yang diperoleh adalah pengamatan terhadap biaya kesehatan yang dapat ditingkatkan sehingga terjadi penghematan. Kerugiannya pelayanan kesehatan yang diberikan tergantung pada badan penyelenggara, bukan kebutuhan masyarakat. Berikutnya adalah jenis-jenis asuransi kesehatan ditinjau dari jenis pelayanan yang ditanggung. Menanggung seluruh jenis pelayanan kesehatan, baik pengobatan atau kuratif, pemulihan atau rehabilitatif, peningkatan atau promotif, maupun pencegahan atau preventif. Dengan demikian, pelayanan yang diberikan bersifat menyeluruh atau komprehensif, dengan tujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan peserta sehingga peserta jarang sakit dan secara timbal balik akan menguntungkan badan penyelenggara asuransinya. Yang kedua, menanggung sebagian pelayanan kesehatan, biasanya yang membutuhkan biaya besar, misalnya perawatan di rumah sakit atau pelayanan kesehatan yang biayanya kecil, misalnya pelayanan kesehatan di puskesmas. Berikutnya adalah jenis-jenis asuransi kesehatan yang ditinjau dari jumlah dana yang ditanggung, yaitu di mana seluruh biaya kesehatan yang diperlukan ditanggung oleh badan penyelenggaranya. Keadaan ini dapat mendorong pemanfaatan yang berlebihan oleh peserta, terutama bila keadaan pesertanya kurang. Hanya sebagian biaya kesehatan yang ditanggung oleh badan penyelenggara,
Dengan cara ini dapat mengurangi pemanfaatan yang berlebihan atau moral hazard yang ditinjau dari pihak peserta, karena peserta asuransi harus memberikan kontribusi yang telah ditetapkan bila memakai layanan kesehatan. Berikutnya adalah ditinjau dari cara pembayaran kepada penyelenggara pelayanan kesehatan. Pembayaran berdasarkan jumlah kunjungan peserta yang memanfaatkan pelayanan kesehatan atau reimbursement. Dengan demikian, jumlah peserta berbanding lurus dengan jumlah uang yang diterima oleh penyelenggara pelayanan kesehatan. Pembayaran dilakukan berdasarkan pada kapitasi, yaitu berdasarkan jumlah anggota atau penduduk yang dilayani, dan berdasarkan konsep wilayah tersebut. Berikutnya adalah jenis-jenis asuransi kesehatan ditinjau dari waktu pembayaran terhadap penyedia pelayanan kesehatan. Pembayaran setelah pelayanan kesehatan selesai diselenggarakan atau retrospective payment biasanya dihitung berdasarkan service by service atau patient by patient. Pembayaran di muka atau prepayment yaitu diberikan sebelum pelayanan diselenggarakan. Biasanya perhitungan berdasarkan kapitasi dengan pelayanan komprehensif dengan tujuan penghematan dan mengurangi moral hazard dari penyelenggara pelayanan kesehatan. Dan yang terakhir adalah jenis asuransi kesehatan ditinjau dari jenis jaminannya. Jaminan dengan uang yaitu asuransi yang membayar dengan mengganti biaya pelayanan yang diberikan. Yang kedua adalah jaminan yang diberikan tidak berupa uang atau managed care, contohnya JPKM atau Askas. Nah, dari penjelasan jenis-jenis asuransi kesehatan sebelumnya, secara garis besar asuransi kesehatan dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah asuransi kesehatan sosial dan yang kedua adalah asuransi kesehatan komersial. Asuransi kesehatan sosial adalah asuransi yang wajib diikuti oleh seluruh atau sebagian penduduk, misalnya pegawai, di mana premi atau iurannya bukan nilai nominal, tetapi presentase dari upah yang diterima, yang wajib dibayarkan. Manfaat dari asuransi dalam hal ini adalah ditetapkan peraturan perundang-undangan dan sama dengan semua peserta. Jadi asuransi kesehatan sosial yang diberikan kepada masyarakat yang oleh pemerintah di sini dilihat dari besarnya penerimaan gaji yang diperoleh, dan dari situ mereka akan membayarkan secara langsung kepada pemerintah. Dan asuransi kesehatan komersial adalah asuransi yang dijual oleh perusahaan atau badan asuransi lain, di mana sifat kepesertaannya karena sukarela atau tergantung kesediaan orang atau perusahaan untuk membeli, dan preminya ditetapkan dalam bentuk nominal sesuai manfaat asuransi kesehatan komersial yang sangat variatif dan tidak sama untuk setiap pesertanya. Jadi tergantung dari kemampuannya. Dalam asuransi kesehatan komersial terdapat dua jenis produk, yaitu Medical Expense Coverage dan Disability Income Coverage. Medical Expense Coverage adalah jenis produk yang memberikan santunan guna membayar biaya perawatan tertanggung yang mengalami suatu penyakit atau karena kecelakaan. Dan Disability Income Coverage merupakan produk yang memberikan santunan sebagai pengganti atas hilangnya penghasilan bagi tertanggung sebagai dampak dari ketidakmampuannya dalam bekerja. Berikutnya kita akan membahas tentang manfaat dari asuransi kesehatan. Ada beberapa manfaat asuransi kesehatan selain mendekatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Antara lain, asuransi membantu mengurangi risiko perorangan ke risiko sekelompok orang dengan cara perangkuman risiko atau risk pooling. Dengan demikian terjadi subsidi silang yang mudah membantu yang tua, yang sehat membantu yang sakit, yang kaya membantu yang miskin. Itulah hal yang terjadi dalam sebuah proses asuransi. Dan yang kedua adalah asuransi merubah peristiwa tidak pasti menjadi pasti dan terencana. Jadi manfaat ini sangat jelas ya, di mana melalui perusahaan asuransi kesehatan terjadi subsidi silang dari masyarakat-masyarakat yang mampu terhadap masyarakat yang tidak mampu, atau orang-orang
orang-orang yang sehat, memberikan subsidi terhadap orang-orang yang sakit, dan hal ini terjadi terus-menerus tanpa ada yang mengalami kerugian. Selain itu juga dengan adanya asuransi kesehatan, kita tidak perlu mengkhawatirkan diri kita terhadap hal-hal yang tidak pasti di masa depan, karena yang pasti adalah kita sudah mendapatkan jaminan kesehatan atau jaminan pembiayaan terhadap hal-hal buruk yang mungkin terjadi di masa depan. Apabila asuransi kesehatan dapat dilaksanakan, akan diperoleh beberapa manfaat yang secara sederhana dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama adalah membebaskan peserta dari kesulitan menyediakan dana tunai ketika keadaan sakit itu terjadi atau suatu kecelakaan yang tidak disengaja terjadi. Yang kedua, biaya kesehatan dapat diawasi. Pengawasan yang dimaksud berupa diperlakukannya berbagai peraturan yang membatasi jenis pelayanan kesehatan yang dapat diberikan oleh penyedia pelayanan dan atau yang dapat dimanfaatkan oleh peserta. Yang ketiga, tersedianya data kesehatan. Dan yang keempat adalah tersedianya sebuah jaminan kesehatan bagi masyarakat. Data kesehatan yang lengkap diperlukan untuk merencanakan dan atau menilai kegiatan yang dilakukan. Contoh-contoh asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan yang diberikan oleh pemerintah diberi nama BPJS Kesehatan, yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan sosial. BPJS bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan atau anggota keluarganya. BPJS menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional berdasarkan prinsip-prinsip berikut ini, yaitu kegotong royongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan bersifat wajib, dan dana amanat. Hasil dari pengelolaan dana jaminan sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangannya. BPJS dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama BPJS Kesehatan, di mana BPJS Kesehatan berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Dan yang kedua adalah BPJS Ketenagakerjaan, yaitu BPJS Ketenagakerjaan yang menyelenggarakan program-program antara lain jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. BPJS bertugas untuk melakukan dan atau menerima pendaftaran peserta, memungut dan mengumpulkan iuran dari peserta dan pemberi kerja, menerima bantuan iuran dari pemerintah, memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program jaminan sosial kepada peserta dan masyarakat, membayarkan manfaat dan atau membiayai pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan program jaminan sosial, mengumpulkan dan mengelola data peserta program jaminan sosial, dan yang terakhir adalah mengelola dana jaminan sosial untuk kepentingan pesertanya. Apakah peran pemerintah dalam asuransi kesehatan yang ada di Indonesia? Menurut studi ILO tahun 2003, hanya sekitar 15% penduduk Indonesia menjadi anggota salah satu asuransi kesehatan, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun oleh sektor swasta. Di Indonesia terdapat 3 kategori utama asuransi kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah, yaitu yang pertama adalah asuransi kesehatan untuk PNS dan anggota ABRI.
diberi nama Askes, dan yang kedua adalah asuransi kesehatan untuk pekerja perusahaan swasta, diberi nama Jam Sostek, dan yang ketiga dana kesehatan masyarakat dan program jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat atau JPKM. Suatu negara yang kuat memiliki jaminan sosial yang kuat dan mencakup seluruh rakyat Indonesia. Peran negara dalam mewujudkan sistem jaminan sosial nasional atau SJSN oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS sangatlah besar. Negara harus mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial melalui pengembangan sistem jaminan sosial. Sistem ini merupakan cara sekaligus tujuan mewujudkan kesehatan masyarakat. Setelah 77 tahun Indonesia merdeka, program jaminan sosial belum mencapai angka 20% dari penduduk dan kualitas pelayanan dan pembiayaan kesehatan masih sangatlah buruk. Nah, dari penjabaran yang sudah Ibu berikan di atas, maka Ibu memberi kesimpulan bahwa asuransi kesehatan adalah sebuah jenis produk asuransi yang secara khusus menjamin biaya kesehatan atau perawatan para anggota asuransi tersebut jika mereka jatuh sakit atau sedang mengalami kecelakaan. Secara garis besar, asuransi dibagi menjadi dua, yaitu asuransi kesehatan sosial dan asuransi kesehatan komersial. Asuransi kesehatan sosial merupakan bagian dari perlindungan sosial atau social security yang bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap risiko-risiko bahaya layanan kesehatan yang mahal, sehingga setiap orang dapat menggunakan haknya, yaitu akses terhadap pelayanan kesehatan dengan mudah dan gamblang, juga cepat. Sedangkan asuransi kesehatan komersial adalah asuransi yang dijual oleh perusahaan atau badan asuransi lain, di mana sifat kepesertaannya karena sukarela tergantung kesediaan orang tersebut atau perusahaan untuk membeli produk asuransi tersebut. Di Indonesia, PT Askes Indonesia merupakan salah satu perusahaan asuransi sosial yang menyelenggarakan asuransi kesehatan kepada para anggotanya, yang utamanya merupakan para pegawai negeri sipil maupun non-sipil. Namun, mulai tahun 2014, PT Askes tersebut berubah menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS yang merupakan badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. Jadi, bisa kita ketahui bahwa kita sebagai warga negara memiliki jaminan sosial berupa produk dari BPJS, baik BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan, dan selain itu juga kita memiliki banyak sekali pilihan untuk pemberi jasa asuransi dari sektor-sektor swasta. Demikianlah tadi pengenalan kita akan asuransi kesehatan lebih lanjut, antara lain jenisnya, terus apa saja manfaatnya, dan yang lain sebagainya. Semoga penjelasan ini cukup bisa dimengerti dan berguna bagi pengetahuan kalian dan memberi tambahan-tambahan wawasan bagi kalian mahasiswa-mahasiswa USB jurusan manajemen rumah sakit yang sangat Bu Vini cintai. Apabila ada pertanyaan, bisa dicatat dan kita akan mendiskusikannya ketika kita melakukan pertemuan tatap muka di kelas. Dan terima kasih sekali lagi sudah bergabung, sudah mendengarkan penjabaran Ibu. Semoga kita bisa memahami dalam bentuk yang lebih real saat di kelas nanti dengan pertanyaan-pertanyaan yang Ibu tunggu dari kalian. Sekali lagi terima kasih, jangan lupa jaga kesehatan kalian, baik sehat fisik, sehat mental, maupun sehat sosial. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.